Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh pasangan kamu terhadap kamu dan di dalam hubungan kamu, bagaimana dia, apa yang akan dia lakukan ya, atau mungkin sudah dia lakukan di sepanjang bulan Mei ini. Juga guidance buat hubungan kalian. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Pisces, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Sorry banget buat keterlambatan readingnya karena banyak kesibukan ya, bercocok tanam juga. Jadi agak telat dan ini bisa dibilang hari spesial buat kamu karena cuma zodiak kamu yang gue bacakan readingnya untuk hari ini. Dan ini udah adalah malam Idul Fitri, jadi sekalian gue mau mengucapkan selamat hari raya lebaran buat teman-teman Pisces yang merayakannya, juga buat semua viewer yang merayakannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pasangannya Pisces di bulan Mei 2020. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh pasangan kamu terhadap kamu dan di dalam hubungan kamu, bagaimana dia, apa yang akan dia lakukan ya, atau mungkin sudah dia lakukan di sepanjang bulan Mei ini. Juga guidance buat hubungan kalian, pasangan Pisces. Kalau diingat, reading ini mungkin resonate tapi bisa juga enggak, dan cocokkan dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Jadi reading ini adalah tentang pasangan kamu Pisces, buat Pisces yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, juga Pisces sun, moon, dan rising sign. Kartu pertamanya adalah Five of Swords, Knight of Cups, dan Six of Wands, Eight of Wands, Knight of Wands, the Temperance, the Hangman, Five of Wands, dan Death card Major. Di bottom of the decknya adalah Knight of Swords. Wah, 3 Knight ya dalam satu reading. Yang gak ada itu hanyalah Knight of Pentacles, yang lainnya hadir. Oke, beberapa di antara kalian mungkin aja ada yang berdealing dengan lebih dari satu orang ya.
tapi ada juga dari hampir semua elemen ya, kecuali earth sign. Mungkin juga ada yang berdealing dengan earth sign, I don't know, tapi nggak ada di sini. Ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Untuk spesifik zodiaknya ada juga Sagittarius dengan Scorpio. Oke, gue ngeliat bahwa si dia, pasangan kamu, mungkin sebelumnya ini ada yang datang ke kamu ya dengan maksud ngebaik-baikin kamu, mencari perhatian atau mengambil hati kamu misalnya, atau melamar atau menyatakan cinta, nembak gitu ya, atau memberikan kamu hadiah atau permintaan maaf misalnya ya, bujuk rayu. Dia ingin memenangkan hati kamu ya. They feel their gain a victory, dan dia akan datang ke kamu, kontak kamu ya dengan pernyataan cinta, dengan mungkin tiba-tiba juga ya ada sesuatu yang tiba-tiba dia ungkapin atau dia kasih ya, ada perubahan yang mendadak atau sangat cepat. Buat beberapa di antara kalian mungkin ada yang ditembak, dilamar gitu ya, secara tiba-tiba atau terlalu cepat. Dan dalam hal ini dia cukup banyak berkorban, dan pengorbanan yang dia lakukan itu akhirnya menghasilkan jerih payah yang sukses ya. Kelihatannya dia akan menjadi sorotan banyak orang, termasuk sorotan kamu ya, perhatian kamu, dan mungkin kamu yang kagum sama dia. Kelihatannya kamu akan dibikin kagum sama dia. Terus beberapa di antara mereka, seseorang yang kamu dealing ini, ada yang juga mungkin dari tempat yang jauh dia datang ke kamu ya, atau bahkan datang dan pergi sih ya, ini datang dan pergi. Mungkin cuma nyamperin kamu terus pergi lagi, atau nengokin kamu gitu ya, dari satu tempat yang jauh mampir. Juga ada traveling ya, beberapa di antara mereka mungkin ada yang mudik juga, kayak pergi ke kampung halaman atau ke suatu tempat, ataupun pindah. Oke. Well, gue melihat di sini dia dalam hubungan ini mungkin agak sedikit terlalu cepat mengambil tindakan. Dia berani mengambil sikap dan mengambil resiko. Juga mungkin agak emosional. Bisa baperan kadang ya, bisa melankolis, bisa keselan gitu ya, macem-macem lah. Well, yang gue lihat sih ada cinta dan gairah juga dalam hubungan kamu berdua. Sometimes kalian itu bertengkar ya, sometimes dia itu mau menang sendiri, dan sometimes ada hal-hal yang diperdebatkan yang dia itu pokoknya harus di posisi dia yang menang dalam perdebatan ini, atau dalam satu hal seperti egois ya, kurang bisa untuk mengalah gitu ya, dan juga mungkin nggak begitu bisa diajak kong kali kong gitu, diajak ngomong gitu ya, karena dia lebih dominan, dia ngerasa dia lebih dominan. Kalau gue ngomong gini ya pasti begini gitu kan. Nah, sometimes hal-hal inilah, argumentasi inilah yang membuat kadang this feels like unfair buat kamu. Karena apa? Dia selalu menang. But dalam hubungan kalian ini, karena argumentasi dan beberapa hal yang diperdebatkan yang mungkin sometimes jadi masalah, itu adalah proses. Kalau kalian mau tahu ya, ini mungkin adalah sebagian proses dari kalian untuk tahu dia lebih banyak, ya kan, sebelum kalian terjun langsung ke hubungan yang sangat serius gitu ya sama dia.
bahwa kamu sama dia mungkin karakternya bertolak belakang, beda total ya. Misalnya kamu emang tipe yang udahlah gue nggak mau ambil pusing, gue ngalah aja, ya udah lo menang aja lah gitu kan. Nih menang buat lo gitu kan, enak buat lo, nggak enak buat gue gitu kan. Dan itulah yang membuat hubungan kalian jadi balance ya, walaupun sometimes kalian banyak bertengkar argumentasi yang kayak kalian tuh mau nggak mau harus ngalah atau nyesek sendiri, but itu adalah proses balancing dalam hubungan kamu. Oke. Somehow dia ngerasa ada yang butuh diperbaiki dari cara komunikasi kalian berdua ya. Dari perdebatan-perdebatan itu ada yang butuh ada yang butuh perbaikan. Kayak hubungan kalian mungkin bisa diperbaiki kalau nggak terlalu banyak berdebat. Gue juga ngeliat sebenarnya ada rekonsiliasi ya. Kalau kalian sempat cekcok ya ada baikannya lagi. Somehow dia, siapapun yang kalian rasa resonate ini, mungkin dia ngerasa stuck dalam suatu hal, atau The Hangman ini bisa menggambarkan beberapa hal ya. Bisa aja dia ngerasa stuck dalam satu kondisi yang akhirnya dia memilih untuk berdiam diri atau tidak mengambil action, tidak mengambil sikap, tidak menentukan keputusan, dan waiting for the right time, nunggu waktu yang tepat. Atau bisa jadi dia mungkin ngerasa digantungin, atau sebaliknya dia yang gantungin kamu, tergantung situasi kalian. Ini juga bisa menggambarkan di saat dia itu melihat satu situasi dari sisi yang perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda dari apa yang kamu lihat atau apa yang kamu pikirkan. Oke. Kelihatannya sih dia melihat satu situasi bersama kamu agak sedikit berbeda dari cara pikir kamu. Oke. Dan karena dia ngeliat itu dari perspektif yang berbeda, cara pikir atau cara pandang yang berbeda, atau mungkin ada beda tujuan something ya. Hal-hal gini yang mungkin agak terlalu hanging around terlalu lama ya, kayak nggak ada perubahan terlalu lama dari seseorang yang kamu dealing ini, itu akan banyak jadi bikin complicated situasinya. Udah bertengkar, dia ego dan kamu udah ngalah gitu kan, at the end dia nggak taking action, dia masih begitu-begitu aja, nggak ada perubahan ya kan, dan akhirnya kalian berantem lagi dan kali ini kamu nggak mau ngalah ya gitu ya. Udah cukup ya kan misalnya, jadinya bisa bertengkar hebat. Gue sih ngeliat beberapa di antara kalian benar-benar ada yang benar-benar beda karakter ya, total bertolak belakang. Nah jadinya mungkin karena beda karakter dan segala hal yang lain, yang kalau dijadiin satu itu jadinya malah selalu slack, selalu debat, selalu kayak kurang harmonis gitu ya. Dan di bulan Mei ini, mungkin ke arah akhir Mei, ada hal-hal yang mungkin juga bikin berantem. Bisa aja sampai berantem fisik ya, bisa aja sampai ada orang-orang lain yang ikut terlibat atau ikut campur tangan misalnya. Mungkin kalian berdua itu seperti tug of war, tarik-tarikan ya, untuk menyelesaikan masalah, tug of war. Terus kalau kalian selalu bertengkar kayak begini, nggak bisa berdamai, nggak bisa balancing hubungan, kalau ya, dan situasi ini nggak diperbaiki oleh kedua belah pihak, hal ini akan bisa berujung dengan break up. Walaupun ada cinta, ada passion, tapi ada juga emosi atau aggressiveness dalam hubungan atau egoisme yang berperan, yang bisa aja membuat situasi itu seperti nggak ada perubahan atau nggak kemana-mana atau nggak ada jalan keluar gitu ya. Tapi hal ini bisa dirubah, ketika seseorang taking action.
atau nyadar ya, dan akhirnya mau berubah. Ya kan? Di The Hangman ini, kalaupun kamu suruh dia turun, belum tentu dia turun dengan perintah kamu. Karena apa? They have their free will. Bebas dia tuh mau berubah apa enggak, terserah dia, ya kan? Tapi mungkin dia lebih memilih untuk hanging in there. Jadinya jadi masalah untuk kamu. Oke, mungkin beberapa atau kamu yang mungkin nggak bisa berubah, bisa aja sebaliknya ya. Yang akhirnya it's complicated. Dan ada hubungan yang putus, ada sesuatu yang berakhir, ada perubahan besar yang drastically, ini mungkin out of power ya, out of control juga gitu ya. Misalnya dia tuh kayak gitu, keras kepalanya, mau dia gimana juga nggak bisa berubah, ya udah deh, gue udah nggak mau dealing sama dia lagi. Contoh, ada hal-hal yang ini seperti nggak bisa dirubah ya. Kalau mau dihadapin ya begini terus, begini lagi dan lagi. Tapi kalau you think kamu hanya stuck di satu hal yang itu lagi, mungkin lebih baik, atau ada satu pihak yang akan memutuskan untuk closing the door gitu ya, atau perubahan dalam hubungan kayak break up or anything else. Intinya dalam hal ini adalah perubahan yang dibutuhkan. Kalau kalian mau maju berdua, moving forward, kalian harus bisa saling mengerti satu sama lain gitu ya. Di saat salah satunya lagi emosional, mungkin kamu yang ngalah. Sebaliknya kayak gitu ya, seperti di The Temperance. Jadi biar balance, karena di Five of Wands itu nggak ada yang mau ngalah. Dan kalau di Five of Swords itu seperti terpaksa ngalah, atau apa ya, karena nggak adil ya. Jadinya seperti salah satu orang tuh mau menang sendiri gitu ya, atau keras kepala atau arogan misalnya. Dan yang satunya lagi moving away gara-gara terlalu kayak percumalah bacotan nama dia gitu kan. Toh dia mau bagaimanapun dia tetap ngerasa benar dan dia nggak akan minta maaf, something like that. Ada situasi begitu ya di antara kalian. Pisces, pasangannya Pisces di bulan Mei 2020. Kartu pertama, Clover, Well, Woman, ada woman ya. Ini Bear. Nah ini first woman-nya ya. Ini geser lagi dikit. Swan, Heart, Magnificent Glass atau kaca pembesar, Key. Nah, key-nya itu ada di deck card. Di bottom of the deck-nya adalah letter. Ya, komunikasi akan menjadi salah satu things ya, sesuatu banget yang akan berperan banget di bulan Mei ini buat kamu dengan pasangan kamu. Komunikasi ya, SMS, mungkin ada juga yang kayak dalam isu dalam hal komunikasi, misalnya dia cuma ngerit kamu doang, dia kok nggak SMS gue gitu kan. Isu dalam hal komunikasi dan juga pembicaraan yang kadang kan kalau kita nulis itu kan orang ngebacanya belum tentu perspektifnya akan sama seperti kalau kita ngomong langsung berhadapan gitu ya. Jadi bisa aja seperti misunderstanding, atau ya kayak misunderstanding ya kan. Misalnya lo nulis udah makan belum gitu kan, tapi
pakai caps lock gitu kan. Kayak kesannya marah, padahal cuma nanya biasa gitu kan. Ya macam-macam lah tentang texting strategi ya. Strategi kamu atau strategi dia dalam menulis kata-kata, it's important. Nah, lalu gue melihat bahwa beberapa di antara kamu mungkin ada yang berdealing dengan love triangle, ya, bisa aja satu laki-laki dengan dua wanita. Yang kalau kamu Pisces laki-laki, ya mungkin kamu berdealing dengan dua wanita, si A dan si B. Kalau kamu Pisces wanita, mungkin kamu merasa ada saingan, ya, pasangan kamu si laki-laki ini ada wanita pengganggu lah, misalnya dalam hubungan kalian, atau toxic person ya, yang kayak memperburuk hubungan kamu maybe ya. But sometimes ini gue juga melihat seperti kalau kamu berdiri dengan seseorang yang dia laki-laki atau perempuan, bisa aja dia mungkin punya kepribadian yang kurang baik ya, dari sisi ini kepribadian yang kurang baik, atau motivasi intention yang gak bagus dalam hubungan bersama kamu, atau mungkin dia matre gitu ya, atau mungkin dia bisa macem-macem ya, bisa aja dia misalnya punya disease kayak contohnya apa ya, corona gitu ya, atau AIDS, or could be whatever ya, something wrong with this person. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, masalahnya kamu harus gali dulu tentang dia. Kamu harus lihat dia sampai dalam. Jadi jangan lihat dari luarnya aja, lihat sampai dalam karakter atau anything yang kamu perlu. Nantinya kamu perlu pertimbangkan lagi dari orang ini. Oke? Jadi mungkin cantik di luar, tapi di hatinya belum tentu secantik mukanya. Or could be whatever ya. Intinya adalah something wrong with this person. Di sini gue melihat adanya seseorang yang mencari jawaban atas love life-nya dia. Ya, mencari seperti pencari cinta ya. Mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang mencari true love ya, baru dia mau serius, atau Kobe dia punya hati sama kamu, tapi dia harus lihat kamu lebih jelas, lebih banyak lagi tahu tentang kamu dulu, baru dia berani untuk taking step gitu ya. Seperti it's not easy, it's not gonna be easy. Banyak hal-hal yang harus dilihat dulu dari kamu gitu ya, ABCD-nya. Terus ada juga di antara kalau kalian berdealing dengan dua orang, atau mungkin pasangan kamu ini berdealing dengan dua orang, yaitu kamu dan salah satunya, it looks like dua-duanya itu memberikan harapan ya. Jadi benar-benar seperti persaingan ya. Dan masalahnya orang ini, si yang kamu dealing ini, itu lebih memilih jalanin yang mana gitu ya. Otomatis dia akan membandingkan antara kamu dengan orang lain, dengan kaca pembesar ini ya, bandingin pasti ya. Milih kamu atau milih orang ini, ya kan? Karena apa? Dia lebih mencari hati daripada fisikal. Jadi dia lebih mencari mana yang hatinya lebih normal ya, lebih murni, lebih tulus. Dia lebih mencari lebih melihat ke hati daripada ke fisik atau dompet gitu ya. Jadi bagusnya sih itu, dia lihat ke hati, niat, cinta mana yang lebih besar or whatever ya.
baru dia berani untuk memberikan kunci atau kepastian seseorang ini. Nah, yang gue takutin kalau dari tarot cardnya, kalau kalian berantem terus ya, dan dia merasa nggak ada kecocokan dalam hubungan ini, dia akan lockdown. Bisa aja dia akan mengunci diri dia dari kamu, gitu ya. And bisa aja jadi break up, seperti di blok. Ini kelihatan banget ya bahwa seseorang yang kalian dealing itu mungkin lagi akan traveling, atau udah baru traveling ya, atau mudik yang gue bilang kayak tadi, atau dia pindah tempat, atau bisa aja pindah rumah bahkan. Well, ada satu hal yang sorry to say, beberapa di antara kamu mungkin ada yang ditinggalkan ya, seperti they choose another person gitu ya, karena merasa sama kamu itu banyak sekali tidak cocokan dan complicated permasalahannya yang seperti nggak ada perubahan. Okay, looks like that. Ya, koreksi aja apa yang salah siapa ya. Dalam hal ini memang ada yang menang, ada yang kalah, ada yang salah, ada yang benar, tapi ada pula yang salah tapi nggak ngerasa salah, gitu ya. Kadang di Five of Swords ini ada hubungannya dengan mind game ya, permainan pikiran. Jadi ada menang dan kalah sometimes dalam suatu situasi. Ada juga yang adil dan gak adil ya, ada yang diperlakukan gak adil mungkin, atau orang ini gak akan pernah mau bisa mengerti apa yang kamu rasakan, atau apa yang kamu pikirkan, atau apapun lah, karena apa, dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Gitu ya, orang ini bisa kamu, bisa dia. Looks like that. Oke, buat Pisces, semoga reading ini resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Dan gue janji ya, sebagai permintaan maaf, gue mau kasih kalian zodiak reading pertama untuk bulan Juni ya. Akan gue bacakan segera, ditunggu update-nya. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini. Salam hangat, sukses selalu, bye bye.